Halo Aries, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang karma ataupun kondisi dia saat ini yang sudah meninggalkan kamu ataupun yang sudah mengecewakan kamu. Nah, kita akan lihat seperti apa itu. Tapi ingat buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, buat Aries, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku doakan buat Aries semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Aries semuanya. Oke, kita akan lihat di sini. Dia seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Bagaimana kondisi dia? Oke. Bagaimana kondisi dia? Kondisi dia seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Apakah dia ada karma yang dia dapat ataupun tidak ya? Kita akan lihat di sini. Oke. Ada Two of Pentacles. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, sama ya. Elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, masih Taurus, Virgo, Capri. Dan ada The Chariot. Oke, The Chariot. Ada Cancer. Aries, itu zodiak orang yang kau fokuskan ya, ataupun orang yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Dan di sini bacaan secara general, tidak semua dengan Aries juga akan resonate ya, atau hanya ada beberapa yang resonate. Dan jika tidak resonate, jangan kamu paksakan. Oke, jika kamu tidak ada masalah dalam hidup kamu, abaikan readingan ini. Jangan kamu paksakan untuk mengikutinya, begitu ya. Karena takutnya nanti akan salah paham ataupun gagal paham, begitu. Karena ada juga nih yang beberapa yang komen nih di Aquarius dan di Capricorn gitu ya. Kita sudah jelaskan bahwa ini ya bisa vice versa juga, dan dia beranggapan gitu ya, aku aku baik-baik aja, aku nggak jahat, aku nggak ini, aku nggak itu ya. Nah artinya jika kamu tidak merasakan hal seperti yang aku sebutkan, abaikan ini. Oke, ini hanya buat kamu-kamu yang lagi memiliki masalah dalam suatu hubungan ya. Dan di sini tarot adalah solusi di mana kamu untuk mencari sebuah jawaban dari apa yang eh, kamu pikirkan saat ini ya. Semoga di sini kamu mendapatkan solusi ataupun penjelasan ataupun pencerahan dari masalah yang kamu hadapi. Oke, buat Aries, semoga kamu bijak dalam mengambil kesimpulan dari ringan ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Karena kalau tentang karma dan kondisi dia itu kayak begitu apa ya, kayak deg-degan gitu mendengarnya gitu ya. Dan aku juga sebenarnya takut ya menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena takut itu, takut salah paham ataupun gagal paham bagi kamu yang mendengarkannya begitu ya. Nah, semoga bijak dalam berkomentar ya. Oke. Di sini kita ada Two of Pentacles. Aku melihat ya, kita melihat di dianya ya. Dia seseorang yang sudah meninggalkan kamu saat ini. Apa yang dia rasakan saat ini ataupun apa kondisi dia saat ini ya, begitu. Di sini dia mencoba untuk menyeimbangkan hidupnya dia. Mencoba menyeimbangkan hidupnya dia, baik itu dalam segi finansial ya ataupun suatu kebahagiaannya dia. Karena apa? Karena aku melihat di sini ada suatu kondisi keuangan ya, itu beberapa dari kamu ada keuangan yang begitu mungkin memburuk gitu ya.
Atau mungkin di sini selama ini dia merasa kamu yang selalu membantu dia, kamu yang selalu ada buat dia, kamu yang selalu apapun kebutuhannya dia, kamu selalu mencukupi dia begitu, ya. Nah, disitulah akhirnya dia saat ini setelah terpisah dari kamu, setelah dia mengkhianati kamu, dia hidupnya begitu kayak ya berjuang sendiri gitu loh. Berjuang sendiri mencoba mencari keseimbangan dari segi finansialnya dia, ya. Itu yang aku lihat, oke. Nah, kita lihat di sini seperti apa. Karena di sini banyak pinterest ya. Seakan-akan ini masalahnya di Aries, dia ya, orang yang kau fokuskan itu masalah uang gitu loh, cuan ya. Mungkin awalnya dia memanfaatkan kamu ya, mungkin ya. Ya mungkin setelah kau mengetahui itu ya, kamu yang lebih meninggalkan dia, begitu ya. Atau mungkin dia saat ini mencari seseorang yang lebih baik dari kamu. Atau saat kamu menyadari bahwa saat kamu tidak mau membantu dia, akhirnya dia melepaskan kamu. Makanya dia di sini merasa kebingungan gitu loh. Dia merasa bagaimana caranya mendapatkan suatu kehidupan yang baik seperti dulu. Nah itu, kayaknya ya dia masih merasakan pengen mencari yang terbaik gitu. Tapi sebenarnya mungkin itu di diri kamu yang terbaik ya. Kita lihat dulu di sini. Ada Three of Pentacles. Dia di sini seperti ingin mencari suatu hubungan kerjasama atau seperti ingin mencari join bisnis gitu ya. Karena apa? Di sini dia pengen menyeimbangkan finansialnya dia ya gitu ya. Dia ingin menyeimbangkan finansialnya dia di sini. Dan dia melakukan hal apapun di sini. Melakukan kerjasama dengan orang, mencari orang mungkin yang ingin bekerja sama dengan dia, atau mencari orang yang ingin membantu dia di sini. Ya Aries, itu dia. Jadi kondisi dia saat ini mungkin begitu sangat terpuruk dari segi finansialnya dia. Makanya dia di sini mencari bantuan. Bantuan agar bisa memperbaiki hidupnya dia, memperbaiki finansialnya dia ataupun bisnisnya dia di sini. Mungkin bisnisnya dia ya down saat ini gitu ya atau stuck saat ini. Makanya dia di sini seperti mencari suatu keberuntungan dari teman-teman mungkin ya, dari pergaulannya dia. Berharap ada dari beberapa dari mereka ingin membantu dia begitu loh. Itu harapannya dia. Oke. Apalagi di sini. Di sini ada Seven of Cup. Nah, dia di sini begitu sangat apa ya, kayak membutuhkan sesuatu perubahan. Mungkin sudah banyak dia lakukan kerjasama, mungkin dia sudah mendatangi teman-teman ya, teman-temannya dia atau mencari ke sana kemari, dia belum dapatkan. Akhirnya dia meminta kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta perbaikan dalam hidupnya dia. Itu. Jadi bisa dikatakan dia mendapatkan karmanya ya karena dia sudah memanfaatkan kamu bisa saja. Atau dia sudah mengkhianati kamu yang sudah menghadirkan orang ketiga ataupun dia yang toksik di sini ya. Karena karma itu pasti akan berlaku. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Oke, buat Aries. Jadi buat Aries semoga akan selalu menebar kebaikan agar hidupnya juga akan lebih baik ke depan. Oke. Nah, Seven of Cup ini dia perasaan dia itu selalu galau, selalu gelisah, selalu bingung. Itu yang membuat dia tidak nyaman hidupnya. Makanya itu juga yang membuat dia hancur dalam pekerjaannya dia, dalam bisnisnya dia. Oke, itu. Ini berlaku untuk feminim dan maskulin ya, perempuan dan laki-laki, cowok dan cewek gitu ya. Ya sesuaikan aja dengan kondisinya kamu saat ini. Itu yang aku lihat. Dia begitu sangat terpuruk keadaannya sampai dia ya mungkin selama ini dia lalai beribadah. Akhirnya ya satu-satunya jalan ya meminta kepada Tuhan. Karena dia berharap mungkin kepada manusia. Itu sia-sia gitu ya. Berharap itu memang harus kepada Tuhan. Siapapun itu kita manusia ya. Oke. Dan di sini juga ada Nine of Swords. Dia selalu berada dalam pemikiran-pemikiran negatif. Dia selalu overthinking. Dia selalu pikirannya itu tidak pernah positif gitu loh. Kenapa? Dia melihat bahwa uh, sesuatu yang terjadi dalam diri dia itu
selalu negatif, itu pikirannya dia sih. Jadi psikisnya itu jadi ya kebawa gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti kamu, dia sudah meninggalkan kamu. Sementara ya dalam kondisi itu tidak ada masalah ataupun apa, tiba-tiba aja ya dia meninggalkan kamu atau menyakiti kamu. Itu yang membuat dia merasa bersalah sekali. Dan pemikirannya itu seakan-akan, aku pengen minta maaf kepada kamu, apakah kamu mau memaafkan aku? Bisa saja itu yang dia pikirkan, ya. Dan dia di sini berharap ada seseorang yang akan membantunya dia. Karena di sini ada awan apa ya, awan hitam. Tapi di sini masih ada harapan dia. Dia masih pernah punya harapan. Dan dia punya harapan untuk memperbaiki dirinya dia. Memperbaiki ya, apakah dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu gitu ya. Apakah dia ingin meminta maaf kepada kamu. Walaupun di sini ada awan hitam, ya. Tapi masih ada seberkas cahaya, sedikit cahaya bulan di sini. Walaupun bulan sabit begitu. Jadi berharap di sini doakan dia supaya bisa melihat harapan-harapan itu, kesempatan itu buat dia ya. Oke. Apalagi di sini ada Five of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan kesengsaraan. Dia di sini sengsara dalam hal finansial dia, ya. Di sini kayak ke finansial ya yang begitu terlihat jelas buat Aries. Oke. Dan dia berharap, memang berharap sekali ada orang yang bisa bantu dia. Dan di sini dia diharuskan untuk koreksi diri, introspeksi diri, berhenti sejenak, ya, berpikir apa yang harus aku lakukan. Nah, mungkin itu juga yang dia lakukan saat ini ya. Nah, dan akhirnya di sini ada The Chariot. The Chariot di sini ini menggambarkan bahwa dia akhirnya memiliki suatu tujuan hidup dia. Dan akhirnya dia mencoba untuk, apakah dia di sini ingin memperjuangkan lagi cintanya ke kamu, atau dia ingin bergerak menuju kamu untuk meminta maaf, ataukah untuk memperbaiki hubungan bersama kamu, atau ingin membangun kembali komunikasi bersama kamu. Jadi ini The Chariot, ada energinya dia, seolah-olah dia itu hidupnya itu bisa hanya sama kamu gitu loh. Itu yang dia pikirkan di sini. Oke, buat Aries. Nah, Aries, kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Buat Aries, kita sapa dulu kartunya. Di sini kita akan lihat energi kamu ya. Tadi energi dia, saat ini kita akan melihat energi kamu di oracle. Bisa saja nantinya yang kebaca dia ataupun kamu, oke? Nah, kita akan lihat, fokuskan ke kartu ini. Kartu apa yang akan muncul di sini? Oke. Ada embrace your sensitivity. Akhirnya kamu di sini merasakan hal yang begitu sensitif ya. Dan itu sebenarnya kamu rasakan. Walaupun mungkin di awal kamu tidak merasakannya. Tapi akhirnya lama-lama mungkin dengan sudah terpisah dari dia, wah kamu merasa bahwa ya aku harus mencari kebahagiaan aku. Aku harus menunjukkan kebahagiaan aku di sini, ya. Oke. Ini kita akan lihat di sini. Itu dari bottom of the deck kamu. Kamu merasakan bahwa ya, aku harus bisa merubah hidup aku tanpa dia. Aku bisa hidup kok tanpa dia. Aku bisa bahagia kok tanpa dia. Nah, itu. Itu yang harus kamu pikirkan. Oke. Di sini ada offer your love. Artinya di sini saat kamu sudah ditinggalkan oleh dia, saat kamu sudah dikhianati dia, kamu harus yakin saat kamu ingin merubah hidup kamu, ada seseorang yang akan datang kepada kamu yang akan memberikan cinta kepada kamu. Dan bukalah hati kamu di sini untuk dia. Karena bisa saja orang ini datang dengan ketulusannya dia. Dia datang dengan banyak harapannya bersama kamu.
Karena apa? Di sini ada confident. Di sini kamu terlihat seseorang yang begitu bisa menunjukkan, "Aku itu punya pesona," gitu loh. "Aku itu punya daya tarik, aku itu orang yang cantik, aku itu orang yang ganteng, dan aku berhak di sini untuk dicintai. Aku berhak untuk mendapatkan kebahagiaan." Nah, di sini. Dan akhirnya kamu bisa gitu loh, setelah apa yang terjadi selama ini, kamu bisa memutuskan untuk melakukan hal yang terbaik buat diri kamu. Ya mungkin beberapa dari kamu menyadari ya, bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu. Kalaupun ini terjadi, aku ditinggalkan. Akhirnya Tuhan memberikan suatu alasan buat aku. Tuhan sayang sama aku. Kenapa dia pergi dari aku? Karena Tuhan tidak ingin melihat aku sedih, gitu ya. Tuhan tidak ingin melihat aku kecewa nantinya, begitu. Dan aku tahu Tuhan memberikan masalah kepada aku seperti ini agar aku bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia nantinya. Itu yang kamu pikirkan, Aries. Kamu bisa merasakan hal itu. Kamu selalu berpikir positif di sini, ya. Dan akhirnya keputusan kamu untuk membenahi diri kamu itu udah finali ya. Oke. Di sini aku merasakan adanya suatu kebahagiaan yang kamu rasakan, ya. Di sini breathe deeply. Nah, berbahagialah kamu sebenarnya ya di sini. Setelah apa yang terjadi, kamu bisa bahagia. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya adalah suatu kode dari Tuhan, begitu ya. Jadi kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, tapi jangan berlarut-larut karena itu akan membuang-buang waktu kamu, ya. Kamu akan merasa tidak pernah nantinya untuk mendapatkan satu kebahagiaan jika kamu terpaku ke dalam masalah kamu itu. Ya, di sini reconsider your commitment. Buatlah komitmen dalam diri kamu. Kalau memang kamu harus meninggalkan dia, lupakan dia, move on dari dia, dan buka hati kamu. Katakan ya untuk orang nanti, orang yang akan datang masuk ke dalam hidup kamu. Oke. Tapi di sini kamu juga harus bisa berhati-hati dengan apa yang akan datang nantinya kepada kamu. Karena di sini aku melihat kamu orang yang begitu banyak pesonanya, Aries. Kamu mungkin ya bisa dikatakan mapan ya, kamu mapan, kamu cantik, kamu ganteng, ya semuanya kamu ada gitu loh. Ibarat burung merak ini ya, kan indah gitu loh. Jadi akan banyak orang menyukai kamu, tapi kamu harus berhati-hati. Orang mana yang tulus, mana yang tidak. Karena akan ada beberapa dari mereka yang hanya ingin mengejar suatu apa ya, keberuntungan buat dia gitu loh. Ya, itu yang aku lihat. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Karena aku juga melihat seseorang yang mungkin yang berdiri dengan kamu sebelumnya, itu orang yang hanya memanfaatkan kamu, Aries. Orang yang hanya mencari keuntungan. Atau bisa saja dia ingin mencari suatu kesenangan sesaat, begitu ya. Nah, dari situ harus kamu pahami lagi. Ya, masa lalu kamu jadikanlah pelajaran agar kamu bisa berhati-hati ke depan. Agar kamu ke depan tidak terjerumus dalam lubang yang sama, begitu. Ya, oke. Nah, kita akan ambil sebuah kartu di mana di sini aku sudah shuffle duluan. Di mana di sini adalah isi hati dia atau perasaannya dia yang dia rasakan saat ini setelah terpisah dari kamu. Kita akan lihat di sini seperti apa itu. Oke. I replay our conversation over and over. Saya selalu mengulang percakapan kita, ya. Selalu ngulang-ngulang gitu loh. Jadi seakan-akan dia di sini eee, mengenang kembali memori bersama kamu. Dan di sini sepertinya dia seakan-akan merindukan kamu, rindu akan hadirnya kamu, rindu canda tawa kamu, rindu semuanya tentang kamu. Itu dia, ya. Makanya kerinduan dia itu dia ungkapkan mungkin ya ada sesuatu yang dia simpan di HP-nya ataupun di kamera atau gimana ya. Dan itu yang diputar, kenangan-kenangan bersama kamu, ya. Itu yang aku lihat. Oke. Dan di sini aku melihat juga ada I feel you leaving me behind.
ternyata dia juga beranggapan kamu yang meninggalkan dia, ya. Artinya gini, mungkin ada kesalahpahaman antara kamu dengan dia. Ini beberapa dari kamu ya. Ya mungkin kamu yang cuek, kamu yang mungkin yang pergi, kamu yang tidak komunikasi sama dia. Tiba-tiba aja dia mungkin apakah ingin balas dendam begitu ya. Makanya akhirnya dia berpikir ya menuduh kamu yang meninggalkan dia begitu. Ya, itu yang dia pikirkan saat ini. Ada beberapa dari kamu ataupun dia ya. Oke. You don't know how hard it was to let you go. Ya, kamu tidak tahu bagaimana kerasnya aku melupakan kamu. Nah, itu. Itu yang dia pikirkan. Dia sulit melupakan kamu di sini. Dia sulit melupakan kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu. Walaupun mungkin di sini ada kondisi dia sudah memiliki pasangan. Tapi dia tidak bisa melupakan kamu. Kamu masih ada dalam hatinya dia. Mungkin kamu lah yang terbaik bagi dia. Begitu ya. Sometimes I stay awake thinking about you. Kadang-kadang aku berhenti sejenak untuk mengingat kamu gitu ya. Memikirkan kamu. Dia begitu sangat memikirkan kamu. Makanya aku merasakan dia masih ingin terikat sama kamu. Karena apa? Karena mungkin selama ini kamu yang selalu ada buat dia, berjuang buat dia, memberikan semua yang dibutuhkan. Nah itu di sini. Oke. I'm afraid to contact you. Saya takut. Ya, saya takut menghubungi kamu. Jadi sebenarnya dia kuat nih hati dia. Ingin menghubungi kamu, ingin seperti membangun hubungan bersama kamu lagi gitu ya. Ingin memperbaiki semuanya, tapi dia takut. Takut akan hal itu. Takut kamu mungkin akan marah ataupun akan tidak terima gitu loh. Dia takut di sini akan kondisi itu. Oke. Buat Aries. Nah, itu kondisi kamu dan dia ya. Kondisi kamu dan dia setelah saling terpisah. Oke. Semoga ini bisa akan menjadi suatu hiburan buat kamu atau pencerahan buat kamu ya. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih baik nantinya. Amin. Nah mungkin itu dulu reading kita buat Aries. Semoga akan selalu bahagia. Dadah.